Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita membahas buku Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita sampai ke topik berdiri ketika salat. Di halaman 97 dari buku kita dapati topik ini. Kalimat yang dibuka oleh Rasulullah SAW melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah sambil berdiri sebagai realisasi dari perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dengan penuh ketenangan karena Allah. Jadi itu yang melandasi kenapa kita sholat dalam keadaan berdiri. Akan tetapi, Allah tahu bahwa tidak semua kesempatan manusia bisa melakukan sholat dalam berdiri. Contoh, ketika dalam kondisi takut, banyak kita dikejar musuh, takut, kemudian sholat tuh harus dilakukan di dalam kendaraan atau tunggangan. Zaman dulu ada onta yang dinamakan sholat khauf. Nah, ini adalah pengecualian bahwa kita boleh melakukan sholat sambil duduk di atas tunggangan. Jadi ini merupakan sambungan dari ayat tadi, Al-Baqarah ayat surat 2 ayat 238. Apabila kalian takut, maka sholat sambil berjalan atau di atas tunggangan. Ini yang dibahas dalam, sekali lagi, Al-Baqarah surat 2 ayat 238. Nah, kemudian ketika sakit juga memungkinkan kita untuk melakukan sholat sambil duduk. Dalilnya adalah Rasulullah SAW ketika sakit, beliau sholat sambil duduk di belakang Abu Bakar. Jadi Abu Bakar di depan sebagai imam. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Kita dapat temuin di buku Tirmizi dan Tohawi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau imam duduk, imam sholatnya duduk, makmumnya gimana? Karena kita diminta untuk mengikuti imam. Nah, di sini kita dapati dalil dari Aisyah dalam kitab Bukhari dan Muslim. Waktu dulu Rasulullah sedang sakit dan mengerjakan sholat sambil duduk, beliau memberi tanda bagi para sahabat yang bermakmum untuk ikut duduk. Jadi sekali lagi, kalau imam sholatnya duduk, maka makmum harus ikut duduk juga. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.